Ya, orang yang menyusun susunan itu tidak menyegel Lu Ming sepenuhnya hingga mati. Ketika ia menyusun susunan itu, ia masih menyisakan kemungkinan, yaitu kartu susunan. Menurut dugaan beberapa ahli susunan, seharusnya ada 12 kartu susunan di galaksi itu. Selama kita memegang kartu susunan itu, kita bisa memasuki galaksi itu dengan bebas dan mendapatkan inti bintang. Petik 2. Jadi, kali ini, misimu adalah memasuki galaksi itu dan mencari kartu susunan. Setidaknya, kau harus mendapatkan satu kartu. Jalan Gunung Perahu Naga. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika aku mati, aku akan mendapatkan satu kartu. Putra tertinggi adalah yang pertama berbicara. Kali ini, tugasnya tidak begitu mudah. Kekuatan lain juga mencurahkan sarang mereka dan mengirimkan semua Tianjiao. Oleh karena itu, tugas yang kuberikan padamu adalah kartu pertempuran, setidaknya satu. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Terlebih lagi, kartu-kartu itu, yang tersebar di berbagai planet di galaksi itu, tidak begitu mudah ditemukan. Jalan Gunung Perahu Naga. Lu Ming dan yang lainnya terdiam dan mulai berpikir. Sepertinya inti bintang ini sangat penting bagi Gunung Longzhou. Lu Ming tergerak. Namun, memasuki galaksi itu kali ini, meskipun berbahaya, juga merupakan kesempatan bagimu. Bertahun-tahun yang lalu, ada orang-orang kuat yang mendirikan susunan di sini untuk memurnikan bintang menjadi inti bintang. Sekarang, inti bintang telah terbentuk. Dan di galaksi, akan ada beberapa harta karun lainnya, seperti beberapa bahan pemurnian yang sangat berharga, dan bahkan fragmen inti bintang mungkin muncul. Jalan Gunung Perahu Naga. Fragmen inti bintang. Lu Ming, putra yang paling dihormati, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya semuanya memiliki mata yang cerah, menunjukkan cahaya yang panas. Ya, itu adalah puing-puing nuklir. Bagaimanapun, itu untuk memurnikan bintang menjadi inti. Dalam proses pemurnian, beberapa fragmen inti bintang akan muncul, yang juga sangat mungkin. Jika kamu bisa mendapatkan fragmen inti bintang, itu akan menjadi kesempatan besar. Jalan Gunung Perahu Naga. Ini membuat hati Lu Ming semakin panas. Lu Ming, ini juga kesempatan yang bagus untukmu. Jika kau bisa mendapatkan beberapa pecahan inti bintang, kau akan memiliki kesempatan besar untuk memasuki alam surgawi. Berikan aku kesempatan. Waktumu hanya 10 tahun. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Suara acuh tak acuh dari Gunung Longzhou terngiang di telinga Lu Ming. Ada kilatan cahaya dingin di mata Lu Ming. Gunung Perahu Naga mengingatkan Lu Ming bahwa dia tidak punya niat baik. Dia ingin Lu Ming menerobos alam dewa surgawi, sehingga dia bisa menggunakannya untuk membantunya menghancurkan susunan naga yang terperangkap. Tentu saja, Lu Ming juga sangat bersemangat dengan puing-puing inti bintang, dan dia juga bermaksud menggunakan puing-puing itu untuk memengaruhi alam surgawi. Dalam permainan dengan Longzhusan ini, semakin tinggi kultivasi alami, semakin baik. Jika salah satu dari kalian mendapatkan kartu arai, aku pasti akan mendapat banyak hadiah. Ikutlah denganku. Setelah mengucapkan kata terakhir, Longzhusan berbalik ke arah galaksi. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, putra tertinggi dan yang lainnya mengikuti. Di arah lain, Tianjiao lainnya dari 13 sekte Qin dan Tian datang ke tepi galaksi di bawah kepemimpinan guru mereka masing-masing. Aku memberimu tugas, 12 kartu, kamu juga mendapatkan setidaknya 3, mengerti? Kepala Akademi Sihir Aneh memperingatkan Tianjiao dari sekolah. Suara itu tidak tersembunyi, dan terdengar oleh semua orang. Dekan, jangan khawatir, kita pasti akan mendapatkan 3 dari 12 kartu arai. Tidak masalah. Tianjiao dari Akademi Sihir Aneh berbicara dengan percaya diri. Kamu percaya diri pada Akademi Sihir Aneh. Namun, jika aku tidak menghancurkan klan pedang, aku akan mendapatkan setidaknya 3 kartu arai. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Guru klan pedang bumi mencibir dan akhirnya bertanya pada Tianjiao dari Sekte Pedang Bumi. Ya, 3 kartu arai bertekad untuk menang. Tianjiao dari klan pedang tidak padam, dan mereka meraung dengan percaya diri. Di sisi lain, Tianjiao dari Tanah Suci Wuliang juga meraung, dan target mereka setidaknya 3 kartu arai. Total ada 12 kartu arai. Masing-masing dari 3 kekuatan penguasa penuh percaya diri dan ingin mendapatkan 3 kartu arai. Hal ini membuat 10 sekte teratas tampak serius dan diam.
Tentu saja, nafsu makan mereka tidak begitu besar, tujuan mereka adalah arai kartu, selama mereka bisa mendapatkan kartu, mereka akan puas. Baiklah, ayo pergi. Kepala sekolah melambaikan tangan. Ya, Tianjiao dari Akademi Sihir Aneh menjawab dan terbang ke galaksi di depan. Di depan galaksi, ada 18 planet yang berputar mengelilingi bintang-bintang. Di 18 planet ini, mungkin ada kartu arai, jadi mereka harus mengandalkan keberuntungan, secara acak memilih bintang untuk terbang. Namun, pada awalnya, mereka hanya dapat memilih planet terluar untuk terbang, dan mulai mencarinya dari planet terluar terlebih dahulu. Tianjiao dari Akademi Sihir Aneh memilih planet hitam dan terbang. Kemudian, Bumi Jianzong dan Tanah Suci Wuliang masing-masing memilih planet untuk terbang. Dengan cara ini, 3 kekuatan hegemonik menduduki salah satu planet terluar. Ayo pergi juga, Gunung Perahu Naga memberitahu Lu Ming mereka. Ayo pergi ke planet itu dulu. Ouyang Qingxiang mengacu pada salah satu planet biru. Planet ini bukan yang dimasuki oleh 3 kekuatan hegemonik, orang lain tidak mempunyai pendapat, jadi mereka berangkat dan terbang menuju planet ini. Penganut kepercayaan lainnya, dengan mata berbinar, juga memilih planet untuk terbang turun. Beberapa keluarga memilih untuk terbang ke planet yang sama. Bagaimanapun, planet sangat besar sehingga mereka mungkin tidak menyentuhnya meskipun mereka mendarat di planet yang sama. Lu Ming, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya, terbang ke dalam jangkauan galaksi, tidak ada yang tidak normal. Awalnya, mereka yang cukup kuat untuk terbang ke jarak ini akan diblokir oleh susunan galaksi, sementara Lu Ming dan mereka tidak abnormal. Berfungsi seperti yang diharapkan, banyak dewa yang kuat memiliki mata yang cerah. Melihat tidak ada yang tidak normal, Lu Ming dan mereka mempercepat kecepatan mereka dan terbang ke planet biru. Saat mereka mendekat, planet itu menjadi semakin besar di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka merasakan gaya gravitasi yang kuat bekerja pada mereka. Gravitasi yang kuat, wajah orang-orang sedikit berubah. Mereka merasa bahwa gravitasi planet ini luar biasa. Selain itu, saat mereka semakin dekat dengan planet itu, gravitasinya menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, ketika mereka muncul puluhan ribu meter di atas galaksi, gravitasinya luar biasa. Mereka perlu terus-menerus mengoperasikan kekuatan sihir mereka untuk melawan gravitasi. Turun, Ouyang Qingxiang memimpin dan terbang ke bawah. Orang lain mengikuti dan jatuh ke tanah. Sentuh, sentuh. Akhirnya, mereka jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang-lubang besar. Tanah yang keras sekali. Semua orang tergerak, sangat terkejut. Orang-orang menemukan bahwa tanah planet itu sangat keras, seperti logam, tidak seperti batu biasa. Tempat ini ditutupi oleh susunan besar sepanjang tahun. Susunan besar itu dapat memurnikan bintang menjadi inti bintang. Oleh karena itu, planet-planet yang mengelilingi bintang itu juga terpengaruh. Volumenya jauh lebih kecil daripada planet lain, tetapi kepadatannya juga berkali-kali lipat lebih tinggi. Kepadatan benda-benda di atasnya juga berkali-kali lipat lebih tinggi. Jalan Ouyang Qingxiang, Lu Ming dan yang lainnya mengangguk, dan mereka juga memikirkan hal ini. Dalam lingkungan seperti itu, planet itu secara alami mati, tanpa makhluk hidup. Kemanapun kita melihat, itu adalah batu gundul, memancarkan kilau metalik. Selain itu, semua batu ini berwarna merah menyala, seperti batu rubi. Tentu saja, jika batu-batu ini ditempatkan di dunia fana, semuanya adalah harta karun, tetapi tidak berpengaruh pada Lu Ming dan mereka. Meskipun planet ini jauh lebih kecil daripada planet luar, luasnya tetap menakjubkan. Saya pikir lebih baik kita berpisah sehingga kita dapat menemukan kartu susunan dengan lebih mudah. Pada saat ini, Putra Suci membuka mulutnya dengan dingin. Ya, kupikir juga begitu. Mari kita bergandengan tangan. Putra Cahaya Terapung juga berkata, baiklah, itulah yang kuinginkan. Putra Suci berkata sambil tersenyum. Sua, sua. Keempat orang yang bersinar, cahaya mengambang, mengenal Xia Shengzi, Yan Kong Shengzi dan Suetan Shengfei, muncul di samping putra tertinggi, dan makna mereka terbukti dengan sendirinya. Lu Ming, Ouyang Wangi, mari kita bandingkan dan lihat siapa yang bisa mendapatkan kartu formasi. Putra tertinggi mencibir, dan kemudian dengan cahaya mengambang, putra dan yang lainnya berbalik dan pergi dengan cepat.
Lu Ming tidak berhenti atau berbicara. Kepergian putra tertinggi adalah apa yang dimaksud Lu Ming. Lu Mingcai terlalu malas untuk bertindak dengan putra tertinggi. Bahkan jika pihak lain tidak pergi sendiri, dia akan menemukan alasan untuk pergi. Di tempat kejadian, hanya Lu Ming dan Ouyang Qingxiang yang tersisa. Setelah berdiskusi, mereka memilih arah sesuka hati dan berlari di sepanjang tanah. Tanah di sini adalah batu merah api, beberapa di antaranya telah mengkristal, sangat keras, tidak ada rumput. Mereka berlari sejauh puluhan ribu bermil-mil jauhnya, mereka berdua berada dalam situasi ini, tanpa ada yang ditemukan. Mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Mereka tidak tahu di mana susunan itu berada. Mereka hanya bisa melihat ke arah hitam dan mencari keberuntungan. Dengan cara ini, beberapa jam terakhir, masih belum ada apa-apa. Ada sesuatu di tanah. Saat itu, mata Lu Ming berkedip, dan dia merasakan sedikit getaran datang dari bawah tanah. Sentuh. Tepat saat suara Lu Ming baru saja jatuh, bebatuan di tanah pecah, dan kemudian cahaya merah menyala melesat ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming tidak ingin memikirkannya. Kekuatan sihirnya meledak, dan dia mengepalkan tinjunya. Di atas cahaya merah api, sebuah raungan dahsyat meletus. Kemudian cahaya merah api itu meledak dan menghantam tanah, membuat lubang besar di tanah yang keras. Ada makhluk di sini. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang terkejut. Saat ini, mereka dapat melihat apa cahaya merah api itu. Itu adalah makhluk hidup, sangat mirip dengan Trenggiling. Itu ditutupi dengan baju besi merah api, dan cakarnya menunjukkan cakar yang dingin. Mencicit. Makhluk Trenggiling mencicit, dan sepasang mata menatap Lu Ming, memperlihatkan keserakahan yang membara. Daging, darah dan daging. Makhluk Trenggiling mengeluarkan suara di mulut mereka, dan tubuh mereka bergetar dan membunuh Lu Ming lagi. Sentuh. Lu Ming melancarkan pukulan lagi, dan makhluk Trenggiling itu terbang keluar dan menghantam tanah. Namun, makhluk Trenggiling itu bergetar dan berdiri lagi. Pertahanan yang kuat. Mata Lu Ming bergerak. Dia dapat melihat bahwa Trenggiling itu memiliki kultivasi yang hampir sama dengan dewa, tetapi pertahanannya jauh lebih kuat daripada makhluk lainnya. Keberadaan Dewa Yizong biasa dipukul oleh Lu Ming dengan satu pukulan, dan itu benar-benar terkoyak. Namun, makhluk Trenggiling itu dipukul oleh Lu Ming 2 kali berturut-turut, yang tampaknya tidak ada apa-apanya. Daging, darah dan daging. Makhluk Trenggiling itu menjerit tajam, dan kemudian mereka membunuh Lu Ming. Kali ini, tangan Lu Ming muncul sebagai senjata panjang, sebuah tembakan keluar. Puff! Tombak itu menembus mulut makhluk Trenggiling itu dan menusuk makhluk Trenggiling itu. Kali ini, setelah berjuang beberapa kali, makhluk yang mengenakan Trenggiling itu tidak bergerak dan tidak bernapas sama sekali. Lu Ming melambaikan tangannya dan mengumpulkan makhluk Trenggiling itu. Sulit untuk membuat baju besi di bawah gunung. Sungguh menakjubkan bahwa masih ada makhluk di planet ini. Ouyang Qingxiang juga mendesah. Kurasa itu adalah sisa-sisa kehidupan di planet ini. Kata Lu Ming. Dia berspekulasi bahwa pasti ada banyak kehidupan di planet ini, tetapi dengan penyebaran susunan besar, bintang-bintang berangsur-angsur padam, dan lingkungan luar berubah drastis. Banyak makhluk punah atau tertinggal di sini. Namun, beberapa makhluk sangat ulet, dan dapat berevolusi dengan perubahan lingkungan, dan bertahan hidup dengan ulet, seperti makhluk Trenggiling ini. Kemunculan makhluk Trenggiling meningkatkan kewaspadaan mereka. Karena makhluk Trenggiling dapat hidup, mungkin ada lebih banyak makhluk. Mungkin ada makhluk yang sangat mengerikan. Mereka harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, mereka diserang oleh makhluk Trenggiling. Namun, kekuatan mereka mirip dengan yang sebelumnya. Mereka bertarung dengan keras dan mudah. Ada makhluk di sini. Mungkin makhluk-makhluk ini tahu keberadaan kartu susunan. Tiba-tiba, mata Ouyang menjadi cerah. Ya, aku tidak menyangka. Mata Lu Ming juga cerah. Dengan pemikiran ini, kedua pria itu sangat bersemangat dan terus bergerak ke arah ini. Benar saja, segera setelah itu, mereka bertemu dengan beberapa makhluk Trenggiling untuk diserang. Satu Trenggiling rusak parah oleh kedua pria itu, dan yang lainnya terbunuh. Katakan, apakah kamu tahu apakah ada kartu di sini? Lu Ming menginjak makhluk Trenggiling, merendahkan dan acuh tak acuh. Daging, darah dan daging. Makhluk Trenggiling berjuang tanpa henti,
dan terus-menerus mendesis dan mengaum di mulut mereka, dan tidak menjawab pertanyaan Lu Ming. Makhluk seperti ini tampaknya sangat rendah kecerdasannya dan hanya tahu cara melahap daging dan darah. Ouyang Qingxiang mengerutkan kening. Jelas, tidak ada makhluk lain di planet ini. Makhluk terenggiling ini sangat haus akan daging dan darah, jadi mereka akan terus-menerus menyerang Lu Ming dan mereka. Namun, kecerdasan mereka sangat rendah. Karena kamu tidak bisa pintar, carilah jiwa. Lu Ming berkata, lalu menggunakan seni pencarian jiwa untuk memulai pencarian jiwa. Tak lama kemudian, Lu Ming mendapatkan beberapa informasi berguna dari jiwa terenggiling. Informasi yang terkandung dalam roh terenggiling tersebar, tetapi Lu Ming masih menangkap beberapa informasi yang berguna. Di suatu tempat di planet ini, sangat aneh bahwa banyak makhluk terenggiling tinggal di sana. Jika ada yang tidak normal, pasti ada setan. Mungkin tempat itu berisi kartu arai. Bahkan jika tidak ada kartu arai dan ada harta karun lainnya, itu layak untuk dikunjungi. Pikir Lu Ming. Lu Ming, apa yang telah kamu temukan? Tanya Ouyang Qingxiang. Kami telah menemukan bahwa ada beberapa anomali di beberapa tempat di planet ini. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming berkata. Segera, Lu Ming pergi ke arah tertentu menurut informasi dari roh terenggiling. Di sepanjang arah ini, di sepanjang jalan, mereka terus-menerus diserang oleh makhluk terenggiling. Di arah ini, jumlah makhluk terenggiling tampaknya meningkat. Untungnya, budidaya makhluk terenggiling tidak terlalu tinggi. Hampir semuanya adalah keberadaan dewa, dan mereka hampir tidak pernah bertemu. Bahkan jika pertahanannya kuat, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang tidak memiliki tekanan untuk menerobos. 2 hari kemudian, mereka keluar dari sebuah bukit. Dari kejauhan, bukit ini, seperti batu rubi besar, tertanam di tanah, bersinar dengan kemuliaan yang cemerlang. Dari waktu ke waktu, kita dapat melihat makhluk terenggiling memanjat melalui bukit-bukit. Menurut makhluk terenggiling, tempat khusus itu berada di tengah bukit ini. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dari kedalaman bukit, semburan suara gemuruh, jauh, Anda dapat melihat garis cahaya ilahi naik, tepat di atas langit. Di bukit-bukit, ada orang-orang yang bertarung. Siapa itu? Apakah mereka langit dan bumi tertinggi? Petik 2. Mata Ouyang Qingxiang bergerak. Sangat mungkin makhluk terenggiling semua masuk ke dalam. Ayo kita masuk. Lu Ming berkata, di antara bukit-bukit, makhluk-makhluk terenggiling mendengar apa yang sedang terjadi di dalam dan berlari menuju kedalaman bukit. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menyatukan napas mereka hingga ekstrim dan mengikuti mereka dengan tenang. Segera setelah itu, mereka mencapai kedalaman bukit. Melihat ke depan, ada 5 sosok, yang sedang bertarung dengan sekelompok makhluk terenggiling. Mereka memang, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang saling memandang. Di depan mereka, 5 orang yang bertarung dengan makhluk terenggiling adalah putra tertinggi, 5 putra Fu Guang. Ada ratusan makhluk hidup terenggiling, terus-menerus membunuh 5 putra tertinggi. Namun, meskipun ada banyak makhluk terenggiling, prestasi mereka tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka memiliki sifat yang sama, hanya beberapa dari mereka yang merupakan dewa ganda, dan tidak satupun di antara mereka adalah Tuan Tiga. Kelima putra tertinggi berada di atas angin. Mereka terus menerobos dan bergegas menuju sebuah bukit. Mata Lu Ming dan Ouyang Qingxiang juga menyapu ke bukit, dan mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Di bukit itu, ada sebuah altar, tidak tinggi, hanya lebih dari 1 meter. Di altar, ada rune yang bersinar, di atas altar, ada token perunggu yang tergantung. Kartu pertempuran. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang sama-sama tergerak, yang mungkin merupakan kartu arai yang mereka cari. Saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada arai kartu di sini. Mereka beruntung. Anda tahu, kartu arai semacam ini, totalnya hanya 12 yuan. Silakan, kita harus mendapatkan kartu ini. Putra tertinggi meraung. Pada saat ini, dia telah menjadi tubuh Raja Kong yang tertinggi. Dia berukuran sangat besar dan tinjunya terus-menerus meledak. Setiap pukulan dapat meledakkan makhluk terenggiling. Beberapa bahkan meledak. Meskipun makhluk terenggiling kuat dalam pertahanan, mereka tidak dapat menahan serangan putra tertinggi. Putra cahaya yang melayang dan yang lainnya mengikuti kedua sisi putra tertinggi, terus-menerus menyerang, mereka dengan cepat mendekati altar. Kartu susunan ini milikku. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Karena dia telah bertemu dengannya,
bagaimana dia bisa mendapatkannya? Petik 2. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bergerak cepat menuju altar. Sebagian besar makhluk terenggiling mengepung putra tertinggi. Mereka tidak menyadari Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang hampir tidak terhalang. Hanya beberapa makhluk terenggiling yang menyerang mereka dan mudah diserang oleh mereka. Mereka dengan cepat mendekati altar. Lu Ming, putra tertinggi juga menemukan Lu Ming dan meraung marah, terutama ketika dia melihat mereka mendekati altar dengan cepat. Jangan pikir, putra tertinggi meraung, terlepas dari pertahanannya sendiri, membiarkan makhluk terenggiling itu menyerangnya, dan dia bergegas ke altar dengan gila. Dengan cara ini, kecepatannya jauh lebih cepat, tetapi masih lebih lambat dari Lu Ming. Segera, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang berada kurang dari kilometer dari altar. Pada saat ini, sebagian besar makhluk terenggiling terkejut. Banyak makhluk terenggiling membunuh Lu Ming dan Lu Ming. Lagu pedang teratai hijau. Ouyang menghirup aromanya dengan lembut. Di sela-sela melambaikan tangannya, ada banyak bunga teratai biru di sekujur tubuhnya. Pedang Qi yang tak berujung meledak dan memotong titik-titik vital seperti mulut dan mata makhluk terenggiling. Tiba-tiba, banyak makhluk terenggiling terbunuh. Dewa kuno. Lu Ming langsung menggunakan formula Dewa kuno, dan tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar dan menjadi Dewa kuno Qingjia dengan tinggi lebih dari 200 meter. Sentuh, sentuh. Dengan senjata panjang, Lu Ming menyapu bersih 1000 pasukan dan menyapu bersih selusin makhluk terenggiling. Lu Ming melangkah maju, melangkah keluar, dan mendekati altar. Kemudian tombak itu bergetar dan menerbangkan makhluk terenggiling. Kemudian dia mengulurkan tangan besar dan meraih kartu arai. Lu Ming, beraninya kau. Putra tertinggi meraung, dampaknya gila, tetapi masih melambat satu langkah. Lu Ming meraih kartu arai. Tidak ada yang berbeda. Lu Ming memegang kartu arai di tangannya. Lu Ming, aku menemukan kartu arai terlebih dahulu. Serahkan. Putra tertinggi meraung dan akhirnya bergegas ke Lu Ming dengan tinjunya. Sinar tinju yang terang, seperti matahari keemasan, bergulir ke arah Lu Ming. Kekuatannya sangat mengerikan. Pukulan punggung tangan Lu Ming adalah tembakan untuk menyapu bersih. Ledakan. Serangan kedua pria itu saling bertabrakan dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kekuatan lingkaran itu tersebar, dan banyak makhluk terenggiling bergegas keluar. Sentuh, sentuh. Tubuh besar kedua pria itu bergetar dan mundur beberapa langkah berturut-turut. Itu bagian dari pertemuan, apa kau tidak tahu? Terlebih lagi, kau baru saja melihat bahwa kau belum mendapatkannya. Mengapa aku tidak bisa melakukannya? Lu Ming menjawab dengan mencibir. Kalau begitu kau akan mati, tinju tertinggi. Putra tertinggi meraung dan membunuh Lu Ming dengan tinjunya. Lu Ming memikirkan sebuah gerakan, menyingkirkan kartu arai, dan kemudian mengacungkan tombak, membunuh putra tertinggi. Raungan, raungan, raungan. Selama perang, Lu Ming menggunakan formula sihir Dharma Naga, dan 3 bentuk Dharma Naga cakar 9 raksasa muncul di udara dan membunuh putra tertinggi. Lu Ming dan putra tertinggi bertarung dengan sengit. 2 orang baru saja bertarung beberapa saat yang lalu, saat ini, Lu Ming masih unggul. Lu Ming menggunakan semua kemampuannya. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming telah unggul. Putra tertinggi dikalahkan dan mundur. Datang dan bantu aku. Putra suci meraung. Di belakang, putra cahaya terapung, Tahu Xia Shengzi dan yang lainnya, juga bergegas maju. Cahaya terapung, lawanmu adalah aku. Aroma dan minuman dingin Ouyang membunuh putra Fu Guang. Prestasi Ouyang Qingxiang dan Fu Guang Shengzi adalah 5 tingkat surga dan dewa. Mereka bertarung dengan sengit bersama. Adapun Zixia Shengzi, Yan Kong Shengzi dan Suetan Shengfei, prestasi mereka akan segera melemah. Mereka baru saja bergegas ke Lu Ming dan disapu oleh Lu Ming dengan senjata. Mereka hampir terluka dan memuntahkan darah. Lu Ming dan putra tertinggi dalam perang, mereka tidak dapat terlibat. Setelah beberapa gerakan lagi, cakar naga bercakar 9 menangkap putra tertinggi, dan beberapa bekas luka dalam tergores di tubuh King Kong. Putra tertinggi meraung dan meniup tinjunya untuk menghancurkan metode naga bercakar 9. Namun, Lu Ming memiliki rumus untuk mengukur kata-kata, dan kekuatan sihir terus mengalir ke tubuhnya. 3 bentuk Dharma Naga bercakar 9 terkondensasi lagi. Ada 9 rantai es. Setelah dikalahkan, Lu Ming terkondensasi dan tidak peduli dengan konsumsi kekuatan ilahi. Sialan,
Sialan, Lu Ming, tunggu aku. Putra tertinggi meraung, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa Lu Ming mendapatkan kartu arai. Tidak mungkin baginya untuk merebutnya kembali. Tidak baik baginya untuk melanjutkan perang. Putra tertinggi berbalik dan pergi. Putra cahaya mengambang dan yang lainnya, yang berani bertarung, melarikan diri dengan putra tertinggi dan segera keluar dari pengepungan makhluk terenggiling dan pergi dari sini. Lu Ming tidak mengejar. Meskipun kekuatan bertarungnya bisa lebih unggul dari putra tertinggi, mengalahkan dan membunuhnya sama sekali berbeda. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk membunuh putra tertinggi. Ayo pergi juga. Lu Ming berada di jalan Wangi Ouyang, dan kemudian kedua orang itu menyerang ke arah lain. Setelah bergegas keluar dari pengepungan, mereka menghilang di bagian langit dan bumi ini. Lebih dari 100.000 mil jauhnya, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menemukan tempat untuk beristirahat. 2 hari kemudian, setelah kedua orang itu pulih ke puncak, mereka terus mencari di planet ini. Sayangnya, mereka menghabiskan 7 atau 8 hari berikutnya mencari di planet ini tanpa hasil. Sepertinya hanya ada satu kartu di planet ini. Ayo pergi ke planet lain dan lihat-lihat. Ouyang Qingxiang berkata, baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke planet itu. Lu Ming mengulurkan tangannya ke langit. Di atas mereka, ada sebuah planet merah menyala yang tergantung di langit, yang lebih dekat dengan bintang itu. Bagus. Ouyang Qingxiang mengangguk. Seketika, mereka naik ke langit, berubah menjadi 2 pita, dan terbang menuju planet itu. Tidak lama setelah Lu Ming dan Ouyang Qingxiang pergi, ada 5 sosok di tempat rahasia yang tidak jauh dari sana. Mereka adalah putra tertinggi dan putra yang melayang. Langit dan bumi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya orang bijak yang melayang. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang harus mati. Putra tertinggi mengatupkan giginya dan matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Dengan kekuatan kita, aku khawatir kita tidak bisa membunuh mereka. Kayu cendana salju, kita tidak bisa membunuhnya. Tentu saja, seseorang akan membunuhnya. Pada awalnya, di tanah para dewa kuno, Lu Ming membunuh putra suci Akademi Yimo dan Bumi Jianzong. Kedua kekuatan ingin menyingkirkan Lu Ming. Putra tertinggi berkata dengan dingin, apakah kamu ingin membunuh dengan pisau? Putra cahaya terapung dan yang lainnya, matanya berbinar. Ya, sekarang, 9 malam iblis dan yang lainnya di Akademi Sihir Asing berada di planet gelap itu. Kita akan pergi ke sana dan memberitahu Lu Ming di mana dia berada. Selain itu, Lu Ming memiliki kartu di tubuhnya. Aku yakin 9 malam iblis akan melakukannya. Dalam perjalanan putra suci tertinggi, peluang pembunuhan yang ganas muncul di tubuhnya. Dia melirik putra Fuguang dan yang lainnya, lalu berkata, selama Lu Ming dan Ouyang Qingxiang mati, Kong Xuanzong masih milikku. Aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil di masa depan. Lebih baik biarkan langit dan bumi tertinggimu yang memutuskan. Ayo pergi dan temukan mereka. Jalan Putra Suci Cahaya terapung. Segera, kelima orang itu terbang ke planet gelap tempat Akademi Sihir Asing berada. Lu Ming dan Ouyang Xiang tidak menghabiskan banyak waktu di planet merah menyala itu. Lingkungan planet ini lebih buruk. Gravitasi planet ini lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan suhunya sangat tinggi sehingga makhluk biasa hampir tidak dapat bertahan hidup. Ketika mereka tiba di planet itu, mereka mencari kemana-mana. Ini, emas Cabernet. Tak lama kemudian, mereka menemukan beberapa potongan logam aneh. Cabernet Sauvignon, bahan yang sangat langka untuk peralatan penyulingan, dapat memurnikan artefak terbaik untuk Raja para Dewa. Itu sangat berharga. Mereka sangat senang. Longzusan benar, di galaksi ini, selain kartu arai, ada harta karun lainnya. Jenis logam ini juga memiliki efek yang besar pada bola. Jika dia memakannya, itu pasti memiliki pengaruh yang besar. Lu Ming merenung. Memikirkan hal ini, Lu Ming melihat gelang yang dibuat oleh bola di pergelangan tangannya. Sejak bola melahap perunggu altar perunggu di dunia dewa kuno, ia telah tertidur, dan masih belum ada tanda-tanda bangun. Total ada 2 keping emas Cabernet. Awalnya, Lu Ming ingin membelinya dari Ouyang Qingxiang dengan senjing. Ouyang Qingxiang menggelengkan kepalanya dan langsung memberikan emas itu kepada Lu Ming. Lu Ming tidak menunjukkan rasa sopan, jadi ia menyimpannya. Selanjutnya, mereka telah mencari planet itu dan menemukan banyak bahan logam mulia.
Ouyang Qingxiang tahu bahwa bahan logam ini sangat berguna bagi Lu Ming. Mereka memberikan semuanya kepada Lu Ming, tetapi secara simbolis menerima beberapa kristal ilahi. Sementara Lu Ming dan istrinya mencari di planet ini, sisi lain, putra tertinggi dan putra Sein Cahaya Mengambang, telah menemukan 9 malam ajaib dan yang lainnya. Langit dan bumi tertinggi, beraninya kau mengambil inisiatif untuk menemukan kami, tidak takut pada tanganku, maukah kau tinggal? Iblis 9 malam mencibir pada putra tertinggi dan yang lainnya, matanya memancarkan sinar pembunuh. Wajah putra tertinggi dan putra terapung sedikit berubah, tetapi mereka juga sangat manusiawi dan segera menjadi tenang. Iblis 9 malam, bagimu, kami sama sekali bukan ancaman, ancaman sebenarnya bagimu adalah Lu Ming. Jalan putra tertinggi, Lu Ming, apakah menurutmu anak itu adalah ancaman bagiku? Cahaya dingin melintas di mata Iblis 9 malam, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Ya, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan ilahi Lu Ming juga merupakan kekuatan ilahi, dan dia juga mengendalikan beberapa seni rahasia yang sangat mengerikan. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Jika dia dapat meningkatkan kultivasinya, dia mungkin tidak dapat bertarung denganmu. Selain itu, dia sudah memiliki kartu di tangannya. Jalan putra tertinggi. Oh, ada kartu. Mata Mo Jiuye sedikit berbinar, dan menatap putra tertinggi sambil tersenyum dan berkata, langit dan bumi tertinggi, aku tahu kau ingin memanfaatkan tanganku untuk menyingkirkan Lu Ming. Namun, Lu Ming telah berulang kali menyinggung perasaanku dan membunuh putra Akademi Iblisku. Dia pantas mati, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku akan membunuhnya, haha. Tidak dengan tanganmu, tetapi dengan kerja sama. Mari kita singkirkan Lu Ming, dan kita akan mengambil semua kartu yang kau butuhkan. Jalan putra tertinggi. Terserah, lanjutkan. Di mana Lu Ming? Jalan cahaya malam 9 sihir. Di planet itu. Putra tertinggi mengacu pada jalan planet merah api di langit. Baiklah, pergilah ke planet itu. Sinar cahaya dingin melintas di mata Iblis 9 malam, dan naik ke langit terlebih dahulu dan terbang ke planet tempat tinggal Lu Ming. Pada saat yang sama, para ahli lain di Akademi Sihir Aneh bergegas ke depan satu demi satu. Lu Ming, bagaimana kau bisa mati kali ini? Di mata putra tertinggi, cahaya dingin berkelebat lagi dan lagi. Kemudian, dia dan orang-orang lainnya, bersama dengan orang-orang dari Akademi Sihir Aneh, bergegas ke planet Lu Ming. Tidak lama setelah itu, pada malam ke-9 Iblis, putra tertinggi dan yang lainnya turun ke planet Lu Ming. Namun, mereka mencari-cari dan tidak dapat menemukan Lu Ming. Lu Ming, apakah mereka meninggalkan planet ini? Jalan Tianjiao dari Akademi Sihir Aneh. Kurasa tidak, mereka baru saja tiba di planet ini. Mereka pasti menghabiskan waktu untuk mencarinya. Hanya saja planet ini begitu besar sehingga kita belum pernah menemuinya. Jalan putra tertinggi. Ayo bergerak sendiri-sendiri. 4 mata, berapa banyak orang yang kau bawa bersamamu dan langit dan bumi tertinggi? Aku akan membawa beberapa orang untuk bertindak. Ingat, begitu kau bertemu Lu Ming, kau dapat segera mengirimiku pesan, agar tidak lari olehnya. Perintah sihir 9 malam. Ya, begitu kau bertemu Lu Ming, dia tidak bisa lari. Pengadilan 04 mata, wajah percaya diri. Mata surga dan bumi tertinggi bersinar dan tidak berbicara. Dia tahu bahwa pengaturan ini adalah yang terbaik. Kekuatan tempur pengadilan 04 mata tidak lebih lemah darinya. Ketika dia bergandengan tangan dengan pengadilan kosong bermata 4, dia tidak takut pada Lu Ming. Selama 9 malam iblis tiba, Lu Ming akan mati. Setelah perpisahan, 9 malam ajaib dengan beberapa hari bangga, pergi dari sini. Dan pengadilan 04 mata dan surga dan bumi tertinggi dengan beberapa orang, dari arah lain. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang tidak tahu bahwa putra surgawi tertinggi telah bergandengan tangan dengan Akademi Sihir Aneh untuk membunuh planet ini. Mereka terus mencari di planet ini. Planet ini, benar-benar tidak ada kehidupan, mereka hanya bisa menyeka mata hitam, pencarian acak. Harus dikatakan bahwa mereka beruntung. 2 hari kemudian, mereka menemukan sebuah altar di ngarai. Di atas altar, ada kartu susunan perunggu yang tergantung. Total 12 kartu, hanya satu yang beruntung. Keduanya sangat gembira. Begitu mereka hendak terbang melewatinya, mereka mengambil kartu susunan itu.
Pada saat ini, tidak jauh dari sana, beberapa sosok bergegas ke sisi ini dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, mereka muncul di depan Lu Ming dan menghalangi jalan mereka. Langit dan bumi yang tertinggi, itu kamu lagi. Bagaimana kalian bisa bersama? Mata Ouyang Qingxiang menyapu, tiba-tiba berubah. Berkhotbahlah kepada putra dewa. Pada saat itu, pengadilan kosong bermata empat memerintahkan Tian Jiao dari Akademi Iblis Aneh untuk memberikan suara sihir 9 malam, sementara keempat matanya berbinar dengan cahaya dingin, menatap Lu Ming. Hei, Lu Ming, Ouyang Qingxiang, kemana kamu pergi kali ini? Dengan sekejap tubuhnya, putra tertinggi muncul di belakang Lu Ming dan menghalangi jalan mundur mereka. Langit dan bumi tertinggi, bagaimana kau bisa bergandengan tangan dengan orang-orang dari Akademi Iblis? Bagaimana cara menghadapi murid-murid Kong Xuanzong kita? Wajah Ouyang sangat jelek dan matanya menyapu sekeliling. Dia takut bahwa 9 malam iblis juga ada di dekatnya, itu berbahaya, tetapi tidak melihat 9 malam iblis, hati Ouyang Qingxiang sedikit lega. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, siapa yang memberitahumu bahwa kau keras kepala dan ingin melawanku? Kau pantas mati. Putra tertinggi meraung dengan ganas, lalu berkata kepada pengadilan 04 mata, pengadilan 04 mata, mari kita bergandengan tangan, seret Lu Ming. Untuk menghadapi Lu Ming belaka, mengapa kita harus bergandengan tangan? Langit dan bumi tertinggi, aku pikir kau semakin tidak berguna, aku datang. Pengadilan 04 mata meremehkan putra tertinggi. Dia dengan jelas merasakan bahwa Lu Ming tidak lain adalah kultivasi dari alam dewa sejati. Dia tidak percaya bahwa seorang pria di alam dewa sejati dapat melawannya. Ledakan, empat mata kosong, dipenuhi dengan napas yang keras, kekuatan yang besar, melonjak keluar. Kultivasi 6 tingkat alam dewa surga dan empat mata kosong, seperti putra tertinggi, juga merupakan 6 tingkat dewa, dan mengendalikan barang-barang suci dan kekuatan ilahi. Bunuh. Empat mata kosong melambai di antara jari-jarinya, meledak serangkaian tombak, tajam dan terang, membunuh Lu Ming. Senjue kuno, menghancurkan langit. Dalam sekejap, Lu Ming menampilkan Senjue kuno dan mengubahnya menjadi tubuh dewa kuno, tombak di tangannya terus menusuk, menghancurkan tombak di pelataran 04 mata. Tubuh dewa kuno, kau juga menjadi tubuh dewa kuno. Empat mata di langit meraung dengan suara gemuruh yang luar biasa. Di keempat mata itu, mereka semua iri dan dengki. Setelah minum banyak, tubuh mereka berubah menjadi pita dan membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, di keempat matanya, berkedip, dan kemudian ada 4 sinar cahaya yang mengerikan meledak, membunuh Lu Ming, kekuatannya sangat mengerikan. Hancurkan udara, hancurkan udara. Lu Ming terus-menerus menampilkan gerakan pertama membunuh dunia, menggoyangkan tombak. Dalam sekejap, ada serangkaian tombak mengerikan yang menusuk keluar, menghalangi serangan pengadilan 04 mata. Bagaimana bisa begitu kuat? Pada saat itu, ruang 4 mata terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa putra tertinggi dikalahkan oleh Lu Ming. Itu bukan pemborosan putra tertinggi, tetapi Lu Ming terlalu abnormal. Ketika naga bernyanyi, Lu Ming menggunakan formula sihir Dharma Naga. Segala macam cara digunakan untuk membunuh pengadilan 04 mata. Kekuatan bertarung dari 4 mata itu memang sangat kuat, yang tidak kalah dengan langit dan bumi tertinggi. Terutama, serangan dari 4 matanya begitu mengerikan sehingga Lu Ming takut padanya. Dalam sekejap, 2 orang itu bergerak selusin kali. Semakin dia bertarung, semakin terkejut dia, karena dia merasa tidak bisa mengalahkan Lu Ming. Langit dan bumi, mari kita lakukan bersama. 4 mata di langit meraung. Sudah kubilang bahwa kita akan bertarung bersama. Langit dan bumi tertinggi mengejek bersama, dan kemudian berubah menjadi Raja Kong tertinggi dan membunuh Lu Ming. 2 orang bergandengan tangan, untuk sementara waktu, Lu Ming berada di bawah tekanan. Di sisi lain, yang lain membunuh Ouyang Qingxiang, membuat Ouyang Qingxiang dalam bahaya. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lu Ming mengubah pikirannya dan berencana untuk mundur terlebih dahulu. Langit dan bumi tertinggi, atau pengadilan 04 mata, bukan lawan Lu Ming sendirian, tetapi 2 orang bersama-sama. Lu Ming kehilangan musuh, hanya bisa melindungi dirinya sendiri.